Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, setan adalah makhluk yang akan selalu mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Layaknya malaikat, setan juga memiliki nama dan tugasnya masing-masing. Berikut kami sajikan ulasan 10 nama-nama setan dan tugasnya. Siapa sajakah mereka? Apa tugas mereka masing-masing? Bagaimana mereka menggoda manusia? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Tentunya hanya di channel Titik Terang. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi ya. Bersama kita mendukung channel ini agar terus menyiarkan khasanah Islam. Dalam kitab Marokil Ubudiyah yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Batani bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, disebutkan nama-nama setan dan tugasnya. 1. Zalanbur. Untuk kamu yang suka pergi berbelanja, baik itu di pasar, di pusat perbelanjaan, maupun di mall, di tempat ini biasanya terdapat setan bernama Zalanbur. Ia bertugas menggoda manusia untuk berlaku boros. Ia juga menggoda penjual agar melakukan kecurangan saat bertransaksi dengan pembeli. 2. Tamrih. Pembantu iblis selanjutnya bernama setan Tamrih. Setan ini adalah setan yang bertugas untuk membisikkan hal-hal jahat ke telinga manusia. Perbuatan jahat yang dilakukan manusia bersumber dari bisikan setan yang bernama Tamrih ini. 3. Wasnan. Setan bernama Wasnan ini bertugas untuk meniupkan tepung ke mata manusia. Hal ini agar manusia tidak fokus dan cepat merasa mengantuk, terutama dalam kegiatan ibadah. Kelompok setan ini biasanya berada di tempat-tempat pengajian atau tempat seseorang biasa mendengarkan nasihat. 4. Khinzib. Setan khinzib ini bertugas untuk menggoda manusia ketika sholat. Ia membuat kita lupa jumlah rakaat sholat, juga lupa bacaan saat sholat. Pada zaman Rasulullah SAW, seseorang pernah mengadu pada beliau karena ada gangguan yang dialaminya saat sholat. Hal ini sebagaimana hadis, itu adalah setan, namanya khinzib. Jika kamu diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Kemudian sahabat Utsman berkata, aku pun melakukannya. Kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. 5. A'war. Setan A'war bertugas untuk menggoda manusia agar dekat dengan perbuatan zina. Perbuatan ini sangat dilarang oleh agama. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam Al-Quran untuk menjauhi zina karena mudaratnya sangat berat. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Jika ada hasad besar untuk berzina, berarti setan A'war sedang menggoda. Mintalah perlindungan kepada Allah supaya dilindungi dari godaan setan A'war. Amin. 6. Wahar. Setan yang sering mengganggu saat bermimpi adalah setan yang bernama Wahar. Hal-hal yang biasa ia lakukan adalah membuat sedih atau khawatir saat bermimpi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan adab-adab sebelum tidur, yang ulasannya telah kami cantumkan di kolom deskripsi. Seperti salah satunya adalah membaca ayat kursi sebelum tidur. Hal ini sesuai hadis Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan. Maka aku memegangnya dan aku berkata,
Saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah." Orang tersebut berkata, "Jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia berkata benar kepadamu, walaupun dia seorang pembohong, dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. 7. Dasim. Dasim adalah nama setan yang bertugas untuk menghancurkan hubungan rumah tangga suami istri. Hal itu dilakukannya dengan cara membuat seseorang yang masuk ke rumah tidak mengucapkan salam atau lupa berzikir. Setan dasim juga bertugas untuk membuat seseorang lupa membaca basmalah saat akan makan atau minum. Jika seseorang makan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan makan dengan setan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya dan ketika hendak makan, maka setan berkata, 'Kalian bangsa setan tidak bisa menginap dan tidak bisa makan.' Jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya, maka setan berkata, 'Kalian bisa masuk dan bisa menginap.' Jika seseorang tidak menyebut nama Allah sewaktu hendak makan, maka setan berkata, 'Kalian bisa menginap dan makan malam.' Hadis riwayat Muslim. 8. Masut matun. Mencela, mengadu domba, mencaci maki, dan menyebarkan fitnah adalah tugas setan bernama Masut Matun ini. Melalui lidah manusia, ia datang menggoda saat berkumpul dengan teman, saudara, dan membicarakan orang lain. Setan Masut hadir saat itu. Tugas setan Masut ini tentunya sangat berpotensi untuk menghancurkan antar sesama manusia. Berhati-hati dan berlindunglah dari godaan setan ini, karena bisa menjadi keburukan jariah. 9. Watsin. Saat ditimpa musibah, maka pikiran dan perasaan kita menjadi kalut. Disinilah kesempatan setan Watsin untuk menggoda. Ia bertugas untuk merusak hati dan akal manusia. Ia akan lebih mudah menggoda orang yang sedang tertimpa kesusahan karena dia tidak bisa menyikapi sesuatu dengan jernih. Berkeluh kesah bukanlah hal yang tepat dilakukan saat tertimpa musibah. Seharusnya kita segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. 10. Ruha. Sering merasa susah untuk bangun melaksanakan sholat tahajud ataupun susah sholat subuh di awal waktu, itu kerjaan setan bernama ruha. Ia menghalang-halangi kita untuk bangun sholat dengan 3 ikatan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setan akan mengikat tengkuk salah seorang di antara kamu ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatannya, ia mengatakan, 'Malammu masih panjang, teruslah tidur.' Maka, jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Apabila ia wudhu, terbuka pula 1 ikatan. Apabila ia sholat, terbukalah 1 ikatan. Maka, di pagi hari ia penuh semangat dan segar. Jika tidak, niscaya di pagi hari perasaannya buruk dan malas." Hadis riwayat Bukhari.
Nah, sahabat muslim, itulah ulasan 10 nama-nama setan dan tugasnya masing-masing. Mereka selalu menyertai manusia dalam setiap kehidupan ini. Mereka menggoda manusia dengan hal-hal besar, bahkan sampai godaan terkecil sekalipun. Prestasi tertinggi mereka adalah yang paling lihai menjerumuskan manusia. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Singgasana iblis ada di atas laut." Dia mengirim pasukan tentaranya setiap hari untuk menggoda manusia. Tentaranya yang paling tinggi kedudukannya adalah tentara yang paling lihai menjerumuskan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu alam bisawab. Sahabat muslim, mari saling berbagi informasi dengan cara like dan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.